Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 60. Ziling, tidak ada yang berharap ini terjadi. Bagaimana masalah ini bisa dikompensasi? Jangan ragu untuk bertanya, bagaimanapun, Anda tidak dapat menghancurkan tangan kanan klan saya, kata tetua dengan tenang. Penatua kelima, apa yang kamu katakan? Mata Shi Ziling melebar dengan tombak pertempuran emasnya vertikal di lantai. Dia menatap ke arah sekelompok ahli di seberangnya dan berkata, merebut tulang tertinggi putraku dan menyebabkan dia merosot hampir mati, apalagi membiarkan sampah yang membawa bencana itu menjadi tangan kanan klan. Betapa ironisnya kata-kata ini datang. Keluar dari mulutmu. Penatua kelima, berarti dia berada di peringkat kelima di generasinya. Namanya Ming Yuan dan satu generasi lebih tua dari ayah Shi Ziling. Dia adalah tetua klan di dalam suku dan memiliki kultivasi yang kuat dan tak terduga. Ziling, apakah masalah rumit ini benar atau salah harus dibicarakan? Anda tidak perlu marah. Mari kita duduk dan membicarakannya perlahan. Kami pasti akan memberi Anda kompensasi untuk kepuasan Anda. Shi Yuan mengedipkan matanya, cahaya ilahi beredar di sekelilingnya dan auranya menakutkan. Simpan itu. Bagaimana mungkin Shi Ziling tidak menyadari bahwa suku telah membuat keputusan sejak lama? Bagaimana bisa diambil kembali? Dia dengan dingin berkata, jangan bicara tentang hal lain, serahkan tulang tertinggi Hao kecil. Ekspresi sekelompok orang di seberangnya semua berubah. Mereka semua ahli dari keluarga Shi Yuan dan mereka berjumlah lebih dari 10 orang. Permintaan ini tidak mungkin dipenuhi, mereka tidak bisa menyerahkan Supreme Being Bone bagaimanapun caranya. Ziling, jika Supreme Being Bone dicabut lagi, akan sulit untuk terus bekerja. Gunakan sesuatu yang lain sebagai kompensasi. Shi Ziling dengan lembut memberitahunya. Apakah itu akan terus bekerja atau tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang menjadi milik Hao kecil tidak bisa dimiliki oleh orang lain, teriak Shi Ziling. Ada perasaan melankolis di dalam hatinya. Tulang berharga yang awalnya milik anaknya diambil begitu saja oleh orang lain. Tidak. Shi Yuan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, demi kemakmuran suku kita, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Makhluk tertinggi yang lahir secara alami tidak dapat menghilang. Kamu menolak. Sikap Shi Ziling yang mengesankan seperti pelangi. Matanya mengumpulkan guntur dan kilat. Dengan tombak pertempuran di tangan, dia mulai mengambil langkah besar. Dia melihat ke depan dan berkata, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Dia menatap Shi dan mengarahkan tombak pertempuran emas ke dadanya dari jauh. Cahaya warna-warni mulai melonjak, dan simbol bergemuruh seperti guntur saat dia mulai mengambil tindakan. Di sisi Shi Yuan, banyak ahli memegang senjata mereka. Ekspresi marah berkumpul di mata mereka saat mereka bersiap untuk mengambil tindakan. Mereka tidak akan membiarkan Santo berpupil ganda yang lahir secara alami mati muda. Mereka ingin bertarung saat itu juga. Bagus, bagus, bagus. Shi Ziling mengucapkan kata, baik, 3 kali berturut-turut. Kemarahannya mulai melonjak hebat, dan cahaya keemasan di dalam pupilnya semakin berkembang. Ziling, permintaan lain apapun baik-baik saja. Kamu tidak bisa menyakiti kecil. Shi Yuan berjalan keluar dengan gaya berjalan yang tenang dan mantap. Cahaya merah melonjak di sekitar tubuhnya dan keterkejutannya mungkin berfluktuasi naik turun seperti lautan. Dia benar-benar ahli tingkat atas. Apalagi di dalam suku, namanya bahkan terkenal di seluruh kekaisaran. Shi Ziling mengangkat tombaknya. Apalagi yang bisa dikatakan? Satu-satunya pilihan sekarang adalah bertarung. Di sekitar tombak pertempuran emasnya,
simbol ilahi muncul satu demi satu, dan mereka tampak seperti ditempa dari logam. Ada perasaan dingin tentang mereka saat mereka mengepung tombak pertempurannya, dan mereka memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Membunuh! Shi Ziling menyerbu ke depan. Dengan goyangan tombak pertempurannya, seluruh langit mulai bergetar. Simbol-simbol itu, yang tampak seperti hidup, memancarkan kemegahan ilahi dan ditekan ke bawah. Dengan suara honglong, 10 atau lebih ahli diseberangnya tanpa sadar mundur. Seperti beban 10.000 gunung yang runtuh, itu membuat semua hati mereka bergetar, dan tubuh mereka berlutut. Inilah perbedaan di antara mereka. Shi Ziling adalah seorang jenius yang bahkan diakui oleh kaisar, dan namanya dikenal di mana-mana. Kekuatannya adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani, dan hanya pemimpin klan yang memiliki peluang melawannya. Hanya Shi Yuan yang tersisa di medan perang. Semua yang lain terhuyung-huyung pergi tanpa kekuatan berdiri di atas kaki mereka. Jika tidak, daging dan tulang mereka akan hancur di bawah tekanan auranya. Suara gemuruh bergema saat lengan Shi Yuan bergetar. Seperti Blood Phoenix yang lepas landas ke langit, cahaya merah di sekelilingnya mengalir ke langit. Auranya yang mengesankan tiba-tiba meningkat 10 kali lipat dalam kekuatan, menghalangi kekuatan tombak pertempuran emas yang masuk. Hong! Tombak pertempuran itu seperti pelangi saat kekuatannya menekan ke depan. Itu mengumpulkan semua simbol emas di udara, mengguncang langit dan bumi. Simbol menutupi tangan kanan Shi Yuan dengan rapat dan mengubahnya menjadi sayap dewa saat dia menyerang ke depan. Bulu Phoenix merah yang indah dan mempesona melingkar di sekelilingnya saat teriakan Phoenix yang mengejutkan dunia dilepaskan. Sayap Phoenix ilahi bertabrakan dengan tombak pertempuran emas. Seperti dua gunung berapi aktif, magma mengalir ke langit dan api menutupi udara. Seluruh area ini melotot, dan tidak ada yang bisa dilihat. Kedua belah pihak bentrok dengan keras. Dalam sekejap mata, mereka memiliki lebih dari 10 pertukaran. Satu orang terbungkus dalam cahaya keemasan seperti dewa perang, dan yang lainnya bermandikan awan merah seperti burung iblis kuno, Phoenix darah. Kedua kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka tak henti-hentinya bertabrakan satu sama lain, setiap kali melepaskan cahaya intens yang mencapai langit. Semua penonton terkejut. Shi Ziling terlalu kuat, dia mampu memaksa tetua klan yang begitu kuat untuk memperjuangkan hidupnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa mempercayainya karena perbedaan dalam jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berkultivasi berbeda dengan Marin yang sangat besar. Sebuah teriakan Phoenix melengking terdengar, memecahkan semua logam dan batu di daerah itu. Aula istana runtuh satu demi satu, dan itu mengejutkan semua ahli. Mereka segera menggunakan simbol mereka untuk melindungi tubuh mereka. Jika tidak, mereka pasti akan menerima cedera. Rambut dan janggut Shi Yuan memanjang. Petir menumpuk di matanya, dan seluruh tubuhnya bersinar. Seekor burung iblis kuno bergegas keluar dari dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua dengan bulu ekor yang cantik dan berwarna-warni. Itu melebarkan sayapnya, terbang ke langit, dan bertujuan untuk membunuh Shi Ziling. Dia menggunakan teknik berharganya yang paling kuat. Niat membunuh melonjak, menakuti para penonton menjadi syok yang tak tertandingi. Tetua klan dipaksa menggunakan metode ini. Hou! Raungan tumpul terdengar dari tempat Shi Ziling berdiri. Seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya keemasan, dan binatang buas besar muncul saat terjepit di antara langit dan bumi. Kepalanya terangkat tinggi saat mengaum, dan seolah-olah seorang raja yang berdaulat yang dilayani oleh lebih dari 10.000 makhluk muncul saat ia menghadap ke bumi yang tak terbatas. Sosok binatang ini kabur, tetapi tidak peduli siapa itu, mereka tahu ini adalah salah satu binatang buas yang paling kuat. Kalau tidak mungkin ia bisa memiliki kehadiran tirani seperti itu. Dengan gemuruh, cakar binatang buas besar itu turun, menutupi aula istana di bawah.
Aura ganasnya mengguncang segalanya dalam jarak 10 meter persegi, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk gemetar dan berlutut. Burung iblis kuno mengeluarkan teriakan panjang. Itu menyapu dengan sayapnya yang berwarna-warni ke arah cakar binatang itu dan keduanya bentrok dengan keras. Ini adalah pertempuran teknik yang berharga, pertempuran hidup dan mati antara dua ahli yang berdiri di puncak. Cahaya ilahi tanpa batas menyapu ke empat arah, menakutkan semua orang. Kakek, pukul tulang rusuk kirinya. Pada saat ini, Shi tiba-tiba membuka mulutnya. Matanya memegang dua murid yang mengalir dengan kemegahan ilahi. Pada usia yang sangat muda, dia sudah memiliki kehadiran yang menakutkan. Matanya mampu melihat banyak hal di dunia ini, dan dia melihat celah di Shi Ziling, langsung berteriak untuk mengingatkan kakeknya sendiri untuk menyerang kelemahan itu. Hong! Listrik keluar dari mata Shi Yuan. Dia mengarahkan tekniknya yang berharga, dan burung iblis kuno itu segera terjun ke bawah menuju tulang rusuk kiri Shi Ziling untuk menargetkan kelemahannya. Hou! Sayangnya, binatang buas archaik besar itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang gunung dan sungai sambil langsung memblokir Phoenix yang menakutkan seperti burung ganas itu. Langit dan bumi bergetar dengan serangan cakarnya. Kakek, serang ketiak kiri binatang buas itu, kata Shi sekali lagi. Matanya sangat dalam dan memancarkan untaian cahaya ilahi. Kekuatan ilahi yang sangat menakutkan beredar. Dengan suara honglong, burung ganas archaik menyerang sekali lagi. Kedua sayapnya terbentang dan paruhnya terbuka lebar. Itu menyemprotkan cahaya warna-warni dalam jumlah tak terbatas, dan satu dari untaian cahaya itu mampu menghancurkan sekelompok ahli. Peng! Binatang buas itu mengangkat cakarnya yang besar dan langsung menampar paruh burung ganas archaik untuk memblokir semua cahaya warna-warni, tidak membiarkannya menyerang. Pukul perutnya, teriak Shi sekali lagi. Matanya sekarang seperti dua lampu ilahi yang menyala. Aura yang beredar di sekelilingnya sempat membuat banyak orang berdebar-debar ketakutan. Dengan suara honglong lainnya, burung ganas archaik dengan cepat dan kejam melemparkan bulu ekornya ke arah dada binatang buas itu. Sayangnya, itu gagal sekali lagi dan hampir dilawan oleh cakar binatang besar itu, membuatnya tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Tidak bagus, kecepatannya terlalu cepat. Keringat menetes dari dahi Shi. Dia terus menunjukkan kelemahannya, namun Shi Ziling sangat tenang dan acuh tak acuh. Tindakannya seperti kilat, dan kendalinya atas tekniknya yang berharga gesit dan mahir tanpa poin untuk dieksploitasi. Shi memiliki murid ganda dan dapat melihat asal-usul banyak hal. Dia melihat kelemahannya, tetapi kecepatannya yang dia tunjukkan pada dasarnya tidak mampu bersaing dengan kecepatan Shi Ziling. Penatua kelima, kamu tidak cukup, kata Shi Ziling. Bahkan cahaya yang lebih indah meledak dari dalam tubuhnya. Sosok binatang besar itu dengan cepat berkembang dan kemudian meledak menjadi simbol binatang buas kuno. Mereka bergegas masuk dan menyatu dengan tubuhnya. Pancarannya luar biasa saat dia berjalan maju dengan tombak pertempuran di tangan. Dengan setiap langkah, dia mengguncang bumi. Dia dengan cepat mendorong ke depan dengan tombak pertempuran, dan cahaya keemasan menembus burung ganas kuno itu, membunuhnya segera. Hong! Ujung tombak emas berubah arah dan menyerang ke depan sekali lagi. Shi Yuan mengekspos wajahnya yang ketakutan, tapi sudah terlambat. Simbol melilit ujung tombak dan menembus bahunya. Shi Yuan mengeluarkan teriakan besar. Dia menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya dan memusatkan semua simbol ke bahunya. Itu sangat mempesona dan luar biasa. Dia terbang mundur dan menjalin simbol misteriusnya untuk menghentikan suara agar tidak meluas. Sebuah lubang bersinar dan berdarah muncul melalui bagian depan dan belakang tempat tombak menembus. Jika itu orang lain, seluruh tubuh mereka pasti akan terbelah sebelum meledak. Bahkan jika mereka lebih kuat, lengan itu kemungkinan besar akan benar-benar hancur,
Namun, Shi Yuan memiliki teknik berharga yang mengejutkan yang dapat membekukan lukanya. Meskipun setengah lumpuh, setidaknya lengannya tidak hancur. Meski begitu, dia sudah kehilangan kekuatan bertarungnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti telah berumur kira-kira 10 tahun. Dia tiba-tiba jatuh ke alam manusia biasa, karena sulit baginya untuk bertarung lagi. Tetua klan mereka kalah dalam pertarungan. Dalam keluarga Shi Yuan, tidak ada yang bisa menandingi Shi Ziling. Ini terlalu mengejutkan. Berapa usianya? Dia baru berusia 20 tahun ini, namun dia sudah benar-benar menekan orang-orang terkuat di dalam suku. Adegan itu benar-benar sunyi. Keluarga Shi Yuan sangat mengerikan. Shi Ziling berjalan maju selangkah demi selangkah. Tombak pertempuran emas di tangannya diarahkan ke depan saat dia menatap Shi dan berkata, "Keponakanku tersayang, kamulah yang memberitahu ibumu bahwa Hao kecil memiliki tulang makhluk tertinggi di dalam tubuhnya, kan? Betapa perhatiannya padamu." Shi tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di tempatnya. Cahaya ilahi di dalam matanya redup. "Suku harus menghukummu, Ibu. Anda mengancam akan bunuh diri agar dia tidak terbunuh, kan? Saya ingin tahu apakah Anda benar-benar akan menggorok leher Anda sendiri atau tidak jika saya membunuhnya hari ini." Shi Ziling berkata dengan tenang. "Tetua klan, mengapa kamu masih tidak melakukan apa-apa?" Beberapa orang berteriak. Shi Ziling tidak berbalik sama sekali. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, tetua klan telah muncul dan menutup seluruh istana dengan tulang-tulang keturunan archaik yang berharga, mencegah suara teriakan dan pertarungan untuk dipancarkan keluar. "Ziling, 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan, itu semua kesalahan kita. Wanita jahat ini ada di sini, terserah Anda bagaimana Anda ingin menghadapinya, namun, kamu tidak bisa menyentuh Yi kecil." Pada saat ini, beberapa tetua klan muncul bersama. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat. Mereka semua adalah tetua senior tua yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan mereka beberapa generasi lebih tua dari Shi Ziling. Mata mereka semua indah seperti matahari kecil karena mereka adalah ahli suku yang sebenarnya. Di depan mereka, ada seorang wanita yang diikat bersama dan saat ini sedang digiring ke depan. "Kakak ipar, apakah hatimu merah atau benar-benar hitam?" Shi Ziling mengatupkan giginya dan kemudian berteriak keras, "Bisa menjadi begitu kejam dan tidak bermoral." Tidak jauh, Shi memiliki ekspresi acuh tak acuh. Pupil gandanya bersinar dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tiba-tiba ada angin dingin tulang yang membuat semua orang menggigil. Shi Ziling melanjutkan dan berkata, "Sudah kubilang. Anda mematahkan salah satu tulang anak saya akan mematahkan 100 tulang anak Anda. Hari ini, bahkan penguasa dari surga tidak akan bisa menghentikanku." Wanita muda itu mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi sedingin es di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya memang penuh ketakutan dan penyesalan. Keluarga mereka jelas telah mengirim banyak ahli mereka yang paling kuat untuk membunuh pasangan ini. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? "Aku akan membiarkan matamu sendiri menjadi saksi." Shi Ziling berteriak dan kemudian tiba-tiba berbalik menghadap Shi. Dia mengangkat tombak pertempuran emasnya, dan seolah-olah itu adalah batang logam, dia bersiap untuk melemparkannya. "Kamu berani?" Beberapa tetua klan sangat marah. "Ziling, tetap di tanganmu. Anda tidak dapat menyakiti Yi kecil, hal lain dapat didiskusikan." Tetua klan lainnya juga berteriak. "Shi Ziling, apakah kamu memberontak?" Tetua klan yang lebih memihak Shi Yuan berteriak lebih keras. Semua orang ini memblokirnya pada saat yang sama dan segera menggunakan teknik berharga mereka yang mengejutkan, menerangi seluruh langit. "Jadi bagaimana jika aku memberontak? Apa yang saya katakan pergi? Tidak ada yang akan menghentikanku." Shi Ziling berteriak keras.
Dia terus mengayunkan tombak pertempuran emas di tangannya tanpa mengubah arah, langsung menabrak tempat Shi Yi berada. Namun, kelompok tetua suku menghalangi jalannya dengan segala macam teknik berharga diaktifkan. Simbol menyegel arah di mana tombak itu turun. Shi Ziling mengguncang lengannya, dan simbol rumit yang tak tertandingi mulai terjalin dan turun bersama dengan tombak pertempuran emas, memancarkan kekuatan aneh. Tidak baik. Semua tetua klan dipukul. Mereka merasakan kekuatan tersembunyi menembus langsung melalui teknik berharga mereka, langsung menuju Shi. Meskipun kekuatannya terus melemah saat melewati mereka, itu masih sangat menakutkan. Ini, apa teknik berharga ini? Mereka ketakutan karena suku itu tidak memiliki catatan tentangnya. Itu sangat aneh, dan secara tak terduga melewati tubuh dan teknik berharga mereka saat bergerak maju. Bahkan jika mereka ingin menghentikannya, sudah terlambat. Ah! Shi Yi melepaskan jeritan yang mengental. Seluruh tubuhnya terbang secara horizontal ke taman batu. Darah ada di sekujur tubuhnya, dan tulang-tulang di dalam tubuhnya mulai retak dan pecah. Lebih dari 100 tulangnya patah seketika. Ih kecil! Wanita muda itu mengerikan dan berteriak ketakutan. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melepaskan aura ganas sambil menatap Shi Ziling. Dia dengan dingin berkata, ayahku dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Ci! Sinar cahaya keemasan berkedip dan Shi Ziling dengan acuh tak acuh melemparkan tombak pertempuran emas di tangannya. Dengan suara peu, itu menembus tubuhnya dan membuatnya terbang. Dia melakukan perjalanan lebih dari 10 kaki jauhnya, dan tubuhnya dipaku ke lantai. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.